my dream is to play in the World Cup. With Timnas, that would be amazing. Dari kekecewaan ke harapan, J.Idzes masih percaya Piala Dunia untuk Timnas. Kegagalan Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 memang meninggalkan luka. 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi zona Asia membuat skuad Garuda harus mengubur mimpi tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, bagi J.Idzes, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Sebagai kapten Timnas Indonesia, Idzes merasakan langsung pahitnya perjalanan tersebut. Indonesia harus mengakhiri fase krusial dengan 0 poin, sebuah hasil yang jauh dari harapan publik. Meski demikian, bek Sassuolo itu menegaskan bahwa mimpi tampil di Piala Dunia belum padam. Ia memilih melihat kegagalan sebagai bagian dari proses panjang, bukan alasan untuk berhenti percaya. J.Idzes merupakan salah satu figur sentral dalam perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak debutnya pada Maret 2024, hanya beberapa bulan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, ia langsung menjadi pilar utama di lini belakang. Total 16 penampilan dan kepercayaan sebagai kapten di mayoritas laga menjadi bukti perannya yang tak tergantikan di skuad Garuda. Lebih dari sekadar statistik, Idzes dikenal sebagai sosok yang membawa ketenangan dan disiplin di lapangan. Ia memandang perjalanan menuju Piala Dunia bukan sebagai target instan, melainkan buah dari kerja keras harian, konsistensi, dan komitmen jangka panjang. Baginya, kegagalan di 2026 justru menjadi pengingat bahwa mimpi besar membutuhkan kesabaran ekstra. Di level klub, perjalanan karier Idzes juga mencerminkan filosofi yang sama. Dari kasta kedua Liga Belanda, naik ke Eredivisie, menembus Serie A bersama Venezia, hingga kini menjadi andalan Sassuolo, semua dicapai lewat proses bertahap. Pola itu pula yang ia yakini bisa membawa Timnas Indonesia bangkit dan kembali bersaing menuju Piala Dunia 2030. Bagi J.Idzes, harapan belum hilang. Ia percaya Timnas Indonesia masih berada di jalur yang tepat, selama disiplin, kerja keras, dan keyakinan terus dijaga. Dari kekecewaan hari ini, ia memilih menanam harapan untuk masa depan, bahwa suatu saat mimpi Piala Dunia benar-benar bisa menjadi kenyataan bagi Garuda. Terpuruk di semua level, Soemarji tak menyangka Timnas Indonesia begini. Mantan manajer Timnas Indonesia Soemarji mengaku benar-benar terkejut dengan keterpurukan Timnas Indonesia, tidak hanya di level U22 pada SEA Games 2025, tetapi juga jika melihat kondisi Timnas senior secara keseluruhan dalam satu periode terakhir. Menurutnya, hasil-hasil yang didapat tim nasional jauh dari ekspektasi yang sempat dibangun lewat persiapan panjang dan dukungan penuh federasi. Soemarji menilai kegagalan Timnas U22 di SEA Games 2025 menjadi gambaran paling nyata. Garuda Muda tersingkir di fase grup setelah kalah agresivitas gol dari Malaysia, diawali kekalahan mengejutkan dari Filipina dan permainan yang tidak meyakinkan saat menang atas Myanmar. Ia menyebut faktor keberuntungan benar-benar menjauh dari Indonesia, meski statistik dan dominasi permainan seringkali berpihak kepada skuad merah putih. Di sisi lain, Soemarji juga menyinggung bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari situasi Timnas senior yang sebelumnya gagal memenuhi target di level internasional. Menurutnya, tekanan besar, ekspektasi publik, serta dinamika internal federasi membuat performa tim nasional di berbagai level tidak stabil. Hal ini membuat hasil di SEA Games terasa semakin menyakitkan karena datang di saat kepercayaan publik terhadap Timnas sedang diuji. Ia menegaskan bahwa dari sisi persiapan, baik Timnas U22 maupun senior sebenarnya sudah mendapat dukungan maksimal. Pemusatan latihan panjang, laga uji coba internasional, kehadiran pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra, hingga peliburan kompetisi domestik menjadi bukti keseriusan federasi. Namun, semua itu tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan.
Keterpurukan beruntun tersebut membuat Soemarji mengaku kaget sekaligus terpukul. Ia merasa apa yang terjadi tidak mencerminkan kerja keras yang sudah dilakukan oleh tim manajemen. Karena itu, ia memilih mundur dari perannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan refleksi diri atas kegagalan yang dialami tim nasional. Mundurnya Soemarji pun menandai babat evaluasi besar yang harus segera dilakukan PSSI agar keterpurukan serupa tidak kembali terulang di level timnas manapun. Kapok dengan Kluivert, PSSI kini cari pelatih yang mau tinggal di Indonesia. PSSI tampaknya benar-benar belajar dari kegagalan era Patrick Kluivert saat menangani timnas Indonesia. Federasi kini tak ingin lagi berjudi dengan pelatih yang enggan menetap dan terlibat penuh di Indonesia. Kluivert dinilai sebagai perjudian yang tak berbuah manis di masa kepemimpinan Erick Thohir. Selain gagal membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, kehadiran pelatih asal Belanda itu juga tidak pernah benar-benar menyatu dengan lingkungan sepak bola nasional. Selama masa jabatannya, Kluivert lebih sering berada di luar negeri dan nyaris tidak membangun kedekatan dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Situasi tersebut memuncak saat timnas Indonesia menjalani laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Kala itu, Kluivert bersama staf kepelatihannya memilih menjaga jarak dari tribun supporter Indonesia, sebuah gestur yang dinilai memperlebar jurang emosional antara pelatih dan publik. Sejak ditunjuk pada Januari, Kluivert juga disebut hanya beberapa hari berada di Indonesia sebelum kembali ke negaranya. Pengalaman itu membuat PSSI kini mengambil sikap tegas. Federasi menginginkan pelatih baru yang benar-benar menaruh hati untuk Indonesia dan bersedia mencurahkan waktunya di tanah air. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan menegaskan bahwa pelatih berikutnya harus all out dan lebih banyak berada di Indonesia dibanding negara asalnya. Bahkan PSSI membuka kemungkinan sang pelatih pindah dan menetap di Indonesia agar bisa berkontribusi dalam pengembangan pelatih lokal. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, nama John Herdman mulai mencuat ke permukaan. Meski relatif masih asing bagi publik sepak bola Indonesia, rekam jejak Herdman justru dinilai selaras dengan kriteria baru PSSI. Pelatih asal Inggris itu dikenal memiliki komitmen kuat dalam membangun tim nasional, terutama saat menangani Kanada hingga tampil di Piala Dunia. Media Inggris Sky Sports melaporkan bahwa Herdman telah masuk dalam radar serius PSSI dan bahkan disebut sudah menjalani tahapan wawancara dengan perwakilan federasi. Pengalamannya di level internasional, termasuk membangun fondasi jangka panjang tim nasional, menjadi nilai jual utama di tengah keinginan PSSI mencari sosok pelatih yang bukan sekadar nama besar, tetapi juga mau hadir dan hidup bersama sepak bola Indonesia. Jika rumor ini berujung kenyataan, penunjukan Herdman bisa menjadi sinyal kuat bahwa PSSI kini mengutamakan komitmen dan kehadiran penuh, bukan lagi sekadar reputasi besar tanpa keterikatan emosional dengan merah putih.